seorang koruptor sebagai pertanggungjawaban moral. Saya mau minta klarifikasi, ini tanggung jawab siapa? Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benar? Orang-orang menjadi korban. Kalau ada pemain yang bersifat curang, tolong diteriaki supaya tidak curang. Kalau ada wasit merangkap pemain, kita foto dan kita sebarluaskan. Kejujuran itu harus utuh, seutuh-utuhnya. Karena kalau melaksanakan pemilu yang curang, mengkhianati bangsa dan rakyat Indonesia. Demokrasi yang berjalan jurdil dan kita selenggarakan dengan betul-betul membawa integritas yang jauh sekali dari unsur KKN. Pemilu jangan sampai curang. Seruan ini kompak disampaikan 3 pasang calon presiden dan wakil presiden saat momen pengambilan nomor urut di KPU. Rasa was-was akan kecurangan Pilpres ini bukan tanpa sebab. Pasalnya, sejak Majelis Kehormatan MK memberhentikan mantan Ketua MK Anwar Usman karena terbukti melanggar etik berat, publik pun resah karena dugaan adanya intervensi pada lembaga hukum tertinggi itu nyata adanya. Terjadinya skandal saya sebut di Mahkamah Konstitusi menunjukkan itu. Belum lagi nanti saya dengar pemaksaan, penutupan saluran suara dan sebagainya. Kalau itu terjadi, Pilpres yang akan datang itu bisa tegang. Mestinya ada yang menang, tapi kemenangan itu kemenangan yang kosong. Karena yang menang sebenarnya itu kalau ada legitimasi, bukan hanya legalitas. Anies Baswedan ketiba dibukanya baliho di Satpol PP seluruhnya. Tak hanya intervensi pada konstitusi, laporan adanya dugaan intimidasi dari oknum polisi terhadap pengurus parpol di daerah, serta penurunan baliho yang dilakukan oknum Satpol PP pun diterima Menko Polhukam. Menanggapi soal tudingan pelanggaran netralitas TNI Polri dalam menghadapi tahun politik, Kapolri dan Panglima TNI pun tegas akan memproses oknum aparat yang terbukti tidak netral. Kenapa ada Polri pada saat ini melaksanakan patroli dan sebagainya. Jadi itu semua kita lakukan dalam kerangka pengamanan. Tidak lebih dari itu. Kalau kemudian ada yang melanggar komitmen tersebut, ya silahkan saja dilapor. Kemudian berkaitan dengan Pesta Demokrasi Pemilu 2024, saya berkomitmen untuk memberikan jaminan netralitas TNI pada setiap tahapan pemilu, sekaligus akan memperkuat sinergitas dan soliditas TNI Polri dalam mengamankan jalannya proses demokrasi melalui latihan dan posko bersama, sehingga kelangsungan roda pemerintahan dan stabilitas politik tetap terjaga. Netralitas penyelenggara negara dan pemilu kini menjadi pertaruhan jalannya proses pemilu yang jujur dan adil. Jangan sampai proses pemilu berjalan tak sesuai aturan main yang akan mengganggu legitimasi pemilu dan memperburuk keterbelahan di masyarakat. Ke Mamuju jangan lupa pakai sepatu. Kalau ingin maju, pilihlah nomor 1. Siapapun yang menang, kita harus bersatu menjaga negara ini. Hukum yang tegak, harapan kita. Sejahtera merata, idaman bersama. Ganjar Mahfud pilihan kita. Gotong royong pilih nomor 3.
Saya sudah bersama seorang ahli ilmu ekonomi politik University of Melbourne, Profesor Fedy Hadis. Prof, terima kasih. Pas Profesor ada di Jakarta, jadi saya paksa untuk hadir di Rossi. Ya, tapi kan diiming-imingi makan siang tadi. Iya, makanan Indonesia. Prof Fedy, sebelum saya memulai pertanyaan saya selanjutnya, yang paling awal yang saya ingin tanyakan, apa yang Profesor lihat untuk soal politik cawapresnya Indonesia 2024 ini? Menurut saya pada umumnya bisa dikatakan bahwa setiap pasangan capres-cawapres tersebut beserta koalisi partai di belakang mereka masih hanya menjanjikan hal-hal yang indah saja kepada rakyat Indonesia. Jadi apa yang mereka sampaikan di dalam debat-debat dan lain sebagainya masih hanya berupa daftar keinginan saja. Kita tidak mengetahui bagaimana keinginan-keinginan tersebut akan terrealisir, akan dibiayai dari mana kebijaksanaan yang diperlukan buat memenuhi keinginan tersebut, dan kebijaksanaan apa yang akan dikorbankan atau tidak diprioritaskan untuk mencapai keinginan-keinginan tersebut. Jadi masih berupa politik pencitraan pribadi daripada suatu kontestasi yang berdasarkan program, kebijaksanaan ataupun ideologi. Ini kan sebenarnya semuanya tidak ada yang incumbent kalau kita bicara. Jadi bicaranya tentang sesuatu yang seperti 2014. Ada bedanya atau ada samanya dengan 2014 dengan 2024 ini, Prof? Ya, sebetulnya perbedaannya mungkin dengan mudah bisa dilihat bahwa tidak ada incumbent kali ini. Tetapi dalam kenyataannya incumbent itu bukannya tidak mempunyai peranan di dalam kontestasi yang sekarang berlangsung. 2014 incumbent tidak memiliki peranan. Karena waktu itu SBY, Presiden SBY. Iya, tapi tidak memiliki peranan yang sebesar seperti sekarang ini dan kemampuan untuk mempengaruhi perjalanan kontestasi sebagaimana yang ada sekarang ini. Jadi walaupun ada persamaan, bisa dikatakan bahwa kali ini walaupun incumbent itu tidak ada secara kasat mata, di belakang layar ada. Itu yang membedakan dengan Presiden SBY ketika mengakhiri masa jabatannya di 2014. Ya, dia kalau di belakang layar agak-agak jauh lah di belakang layarnya. Tapi apakah itu yang benar? Apakah itu sesuatu praktek politik soft landing bagi seorang kepala negara yang mengakhiri masa jabatannya? Tidak perlu begitu. Banyak sekali kepala negara di tempat-tempat lain yang setelah menyelesaikan 2 term sebagai presiden ya meninggalkan panggung. Tapi ya mungkin di sini diperkirakan ada kesempatan untuk tetap berpengaruh setelah 2 masa jabatan berakhir. Dan saya kira kalau kesempatan itu ada, ya kenapa tidak diraih gitu loh. Apalagi kalau demi kepentingan tertentu yang mungkin dikejar. Saya akan masuk ke situ, Prof. Tapi yang paling saya mau masuk juga tentang akhirnya kita sudah punya nomor urut capres-cawapres. Nomor 1 pasangan Amin Anies Muhaimin, 2 Prabowo Gibran, 3 Ganjar Prof Mahfud. Masing-masing kompak. Ada satu kata yang sama-sama diucapkan yaitu curang. Kira-kira jangan sampai pemilu curang. Meskipun derajat kerasnya mengatakan curang itu beda-beda. Gitu. Gelagat apa menurut Prof Fedy ketika semua peserta mengatakan pemilu jangan curang? Jangan-jangan karena setiap kubu itu berniat untuk curang. Jadi saling menyalahkan sebelum berbuat. Tapi memang begini, dalam sejarah politik pemilu sejak reformasi, curang itu ada dengan berbagai cara. Ya, cara yang sangat diketahui terjadi di pemilu-pemilu awal misalnya adalah politik uang.
Bukan itu tidak ada di ini ya, di pemilu-pemilu belakangan itu juga ada. Misalnya yang berupa serangan fajar gitu kan ya. Itu kan dikenal secara luas lah. Itu kan kecurangan politik juga. Kemudian ada berupa hoax ya lewat medsos dan lain sebagainya. Yang terorkestrasi dengan sangat rapi. Kalau kita lihat 2014 ada obor rakyat yang menyerang Presiden Jokowi waktu itu kan. Dan 2019 lebih ini lagi menurut saya sih itu masing-masing mempunyai pasukan cyber army buzzer yang sungguh membelah. Dan influencer yang hasil kerjanya adalah mempolarisasi masyarakat. Yang sebetulnya menurut saya polarisasi yang disebabkan oleh manipulasi politik elit itu lewat pasukan influencernya tersebut. Jadi sesuatu polarisasi yang sedikit banyak sebetulnya bersifat artifisial. Kalau saya mau masuk soal kecemasan, kecurangan yang dilakukan oleh aparat atau penyelenggara pemilu. Siapa yang paling meskipun semuanya tadi Prof. Fedi berkelakar karena semua saling mengingatkan jangan curang karena semuanya bisa kalau bisa curang kenapa enggak gitu ya. Siapa yang paling berpotensi menurut Prof. Fedi atau yang paling punya peluang untuk melakukan atau menggerakkan aparatur negara untuk memenangkan salah satu pasangan calon? Ya, kan sebetulnya kita beranggapan bahwa pihak partai yang notabene berkuasa adalah pihak yang mempunyai kemampuan untuk mengendalikan aparat keamanan untuk kepentingannya. Tapi di dalam konteks sekarang ini, frasa seperti itu rupanya tidak begitu berlaku. Karena yang saya kemukakan tadi, ada pengaruh incumbent di salah satu pasangan yang sangat punya kemungkinan atau dikhawatirkan lah setidaknya oleh lawannya itu untuk dapat mengendalikan aparat keamanan demi keuntungannya sendiri. Dan kita punya sejarah yang panjang tentang itu, unfortunately, dalam hal-hal tertentu kecemasan ini sebetulnya membawa kita kembali kepada masa Orde Baru. Apa kesamaannya? Yaitu bahwa di masa Orde Baru, walaupun waktu itu dikatakan bahwa TNI, Polri, PNS segala harus netral, ya kita mengetahui kan bahwa ada salah satu kontestan yang selalu diuntungkan. Gitu ya. Jadi kecemasan itu menjadi sesuatu yang beralasan? Menjadi sesuatu yang beralasan karena konteks kontemporer, juga karena sejarah Indonesia yang sebetulnya ya baru berlalu kan, baru 25 tahun yang lalu Orde Baru itu kan. Baik, Prof. Fedi kita akan lanjutkan lagi karena ramai-ramai bicara soal nepotisme sejak Gibran maju sebagai cawapres dan itu dianggap sebagai sebuah produk yang melanggar etik. Tapi faktanya survei elektabilitas Prabowo Gibran tetap yang tertinggi. Kalau ada bulian, kalau ada nyinyiran, kalau ada fitnah, didiamkan saja. Kita fokus ke pemenangan, kita fokus. Kita kawal terus angka-angka di survei, insya Allah sekali lagi satu putaran. Saya masih bersama ahli ilmu politik ekonomi dari University of Melbourne yang pernah menulis karya ilmiah berjudul Menata Ulang Kekuasaan di Indonesia, Politik Oligarki di Era Pasar, yaitu Profesor Fedi Hadis. Kami mengindonesiakan judul bukunya Prof. Fedi. Prof. Fedi, politik mulai memanas ketika akhirnya nama putra presiden Mas Gibran itu menjadi calon wakil presiden. Apalagi setelah ada aturan MK yang sebenarnya hasilnya terlihat dari ketua MK diberhentikan dari jabatannya. Banyak orang yang terkejut, wah Pak Jokowi mewakafkan anaknya untuk menjadi seorang calon wakil presiden. Untuk Prof. Fedi sendiri terkejut nggak? Menurut saya itu adalah manuver politik yang cukup jitu. Cukup jitu ya? Ternyata kalkulasi politik dia itu tidak keliru. Walaupun ada bagian dari masyarakat yang memprotes dan menurut saya dengan sangat beralasan memprotes.
karena undang-undang harus dirubah untuk memungkinkan ini gitu ya. Kenyataannya bahwa suara dari pasangan tersebut ternyata tidak mengalami kerugian sama sekali, bahkan Ya, karena ini yang mau saya dalami dari seorang Prof. Edi gitu. Kalau kita lihat ada MK-MK soal pelanggaran etik begitu. Dan banyak ramai-ramai cendekiawan, aktivis, civil society itu mempersoalkan soal etik ini. Tapi faktanya ternyata survei terakhir setelah MK-MK Prabowo Gibran tetap elektabilitasnya tinggi. Apa yang menjelaskan ini, Prof? Dengan segala hormat kepada teman-teman saya yang ada di civil society dan para intelektual, menurut saya salah satu persoalan dalam politik Indonesia sudah sejak puluhan tahun adalah bahwa kelompok-kelompok civil society yang menganggap dirinya reformis tidak punya kaki tangan di masyarakat. Tidak punya kaki tangan di masyarakat. Ya, jadi pikiran-pikiran mereka, concern-concern mereka itu cenderung bersirkulasi di antara mereka sendiri gitu. Dan tidak mempunyai infrastruktur sosial politik untuk mensosialisasikan ide-ide mereka kepada masyarakat yang lebih luas. Jadi soal pelanggaran etik, soal politik dinasti, nepotisme, itu sebenarnya hanya sirkulasi elit dan tidak dibeli atau tidak nyampe ke masyarakat bawah. Betul, dan perlu diingat bahwa, dan ini mungkin mengenaskan ya buat kita yang sangat tidak merasa nyaman dengan hal yang dilakukan tersebut, bahwa buat masyarakat bawah pelanggaran-pelanggaran seperti ini, nepotisme, penyalahgunaan kekuasaan pun gitu ya di tingkat sehari-hari, di tingkat lokal, di tingkat pengalaman hidup mereka yang nyata, itu selalu ditemui gitu loh. Itu adalah bagian dari kenyataan hidup mereka sehari-hari. Jadi apakah kita perlu kaget bahwa mereka menganggap bahwa ini adalah sesuatu yang biasa saja gitu. Ya. Saya tidak membenarkan ya tindakan ini. Anda tidak membenarkan tindakan itu, tapi Anda bisa ya wajar aja. Saya bisa menjelaskannya secara sosiologis lah gitu. Ya. Tapi apa yang Prof. Edi, saya mau masuk bahwa itu menjadi bagian dari pengalaman hidup dan sosial mereka. Apakah artinya KKN bagi masyarakat di bawah itu bagian sesuatu yang biasa? Ya begitulah Bu ya, artinya. Atau misalnya mungkin masuknya seperti kalau KKN kan terlalu rasanya itu malah lebih pada orang yang berkuasa melakukan itu. Kalau masyarakat bawah mungkin penjelasannya begini, koreksi saya kalau salah. Di masyarakat bawah itu ngelihat kepala desa sehari-hari yang mengayomi mereka gitu dari bapak, anak, kembali ke cucunya gitu. Itu sesuatu yang biasa bertahun-tahun. Jadi itu apa salahnya kalau dari bapak ke anak gitu kan penjelasan. Iya, jadi secara sosial mereka selalu mengalami kejadian yang seperti itu. Apalagi di dalam kenyataannya itu mereka terbiasa dengan kenyataan bahwa yang berkuasa walaupun di tingkat lokal kadang-kadang bisa berbuat apa saja yang dia mau dan tidak mempunyai akuntabilitas walaupun kita sudah dalam demokrasi gitu ya. Artinya kesewenang-wenangan oleh kepala desa atau aparat kabupaten dan lain sebagainya itu masih biasa terjadi dan kita tahu kadang-kadang itu menimbulkan protes masyarakat, tapi yang kita tidak dengar adalah kejadian-kejadian yang tidak menimbulkan protes masyarakat karena sudah begitu biasa terjadi. Jadi dalam konteks seperti itu, konteks sosiologi seperti itu, kenapa kita mesti heran bahwa masyarakat menganggap ini biasa-biasa aja. Saya ingin masuk apa yang menjadi kecemasan para tokoh yang kemarin berkunjung ke Gusmus, mereka mengatakan ingin berbagi suasana perasaan curhat. Ini kata Ibu Omi Komariah Majid, ia adalah istri dari almarhum Cak Nur yang juga pendiri Universitas Paramadina. Saya curhat karena saya merasa sedih
kesal dan marah. Itu semua karena dipicu oleh suatu kenyataan bahwa KKN, korupsi, kolusi, nepotisme, yang kita perjuangkan pada reformasi 1998 itu tidak ditunaikan secara sungguh-sungguh. KKN justru semakin menggurita, bahkan nepotisme kekuasaan ditunjukkan, dipertontonkan kepada kita semua secara terbuka tanpa rasa malu dan salah sama sekali. Nepotisme yang dipertunjukkan tanpa rasa malu sama sekali. Apa pandangan Prof. Fedi kalau ada kecemasan seperti ini? Sementara tadi penjelasan sosiologinya ya rakyat bawah melihat itu sesuatu yang juga menjadi bagian dari pengalaman hidupnya. Jadi begini Bu ya, nepotisme, penyalahgunaan kekuasaan, korupsi itu adalah hal yang menjadi bensin dari sistem ekonomi politik Indonesia dari zaman Orde Baru sampai sekarang. Ya, dari zaman otoritarianisme sampai di zaman demokrasi, bensin yang menjalankan ekonomi politik Indonesia adalah korupsi, nepotisme, penyalahgunaan kekuasaan. Jadi kalau misalnya orang kemudian mengatakan apa yang terjadi sekarang itu adalah neo-Orba, Prof. Fedi? Saya bilang bahwa sebetulnya Orba nggak pernah seluruhnya hilang. Masih ada sisa-sisanya dari dulu dan mereka yang dulu disosialisasikan dalam institusi-institusi Orba hanya kemudian mengubah diri menjadi demokrat. Kita bisa lihat bahwa setelah 98, 99 ketika banyak partai politik didirikan, berapa partai politik besar yang tidak didominasi oleh tokoh-tokoh Orba? Hampir tidak ada. Cuma mereka... Jadi mendiskontinu bahwa itu Orde Baru, ini reformasi, rasanya juga tidak sepenuhnya benar. Agak terlalu berlebihan menurut saya. Tentu ada diskontinuitas ya. Ya artinya sekarang kita ada pemilu, dulu pemilunya kita udah tahu lah hasilnya jauh sebelum harinya. Lalu ada hak-hak tertentu. Ini semuanya adalah kemajuan. Ya. Saya nggak bilang bahwa ini perlu diremehkan, tapi untuk mengatakan bahwa warisan sejarah ya dari Orde Baru itu tidak masih menghantui kehidupan politik dan ekonomi dan sosial Indonesia, menurut saya adalah suatu posisi yang naif. Dan satu lagi yang saya mau kemukakan kalau boleh itu karena barusan ada beberapa rekan yang dimunculkan gitu ya yang tentu saya mengerti itu merasa sangat kecewa dengan manuver politik yang memungkinkan Gibran itu menjadi wakil presiden, kecewa dengan ayahnya Gibran yang sempat mereka harapkan sebagai pembaharu gitu ya. Yang saya mau katakan adalah kalau menurut saya sih dari dulu harapan tersebut terlalu berlebih-lebihan. Jadi bahwa sekarang ini perilakunya seperti itu buat saya logis, tidak aneh. Oke, sebentar biar saya ingin mengklirkan urutan argumentasinya Prof. Fedi. Jadi untuk para tokoh yang dulu pendukung Presiden Jokowi yang kecewa, itu sebenarnya berlebihan. Karena sebenarnya apa yang dilakukan Presiden Jokowi dari sejak awal didukung oleh para pendukungnya dan apa yang dilakukannya hingga saat ini itu adalah sesuatu yang logis. Kalau mau jelasnya begini, terlalu banyak itu mengharapkan Pak Jokowi itu karena dia tidak berasal dari lingkungan yang disebut oligarki Orde Baru gitu ya. Jokowi adalah kita, Jokowi adalah rakyat. Orang sederhana segala macam, menaruh harapan yang berlebihan, yang tidak sesuai dengan realitas ekonomi politik Indonesia. Yaitu realitas yang tidak memungkinkan seorang dalam beberapa tahun
muncul dari politik lokal ke pusat politik nasional tanpa didukung oleh kekuatan-kekuatan atau faksi-faksi dari kekuatan oligarkis itu sendiri. Jadi untuk mengharapkan bahwa dia itu mengubah semuanya karena dia punya visi atau apa yang berbeda, menurut saya itu ya maaf aja ya agak naif gitu loh. Karena dia itu waktu menjadi tokoh nasional tidak punya kendaraan sendiri, harus punya sumber dana dari tempat-tempat tertentu, tidak punya infrastruktur politik, itu harus dibangun untuknya oleh aliansi-aliansi tertentu sampai ke tingkat bawah, dan tentunya dia harus kemudian memperhitungkan kepentingan dari semua golongan-golongan tersebut kan. Jadi lambat laun. Tetapi ini catur politiknya Presiden Jokowi seperti ini, itu untuk kepentingan politik di luar dirinya, atau kalau untuk kepentingan politik di luar dirinya, atau untuk sebenarnya visi seorang Presiden Jokowi untuk melanjutkan pembangunan. Dia tidak ingin ada berhenti seluruh pembangunan infrastruktur atau semua kebaikan yang dibikin di Republik ini. Itu ada dua, yang mana? Ya menurut saya sih di dalam kenyataan ekonomi politik Indonesia ya, untuk berusaha untuk memisahkan ya, kebijakan publik yang didorong oleh orang-orang di pucuk pimpinan ya, dari kepentingan pribadi atau kelompoknya adalah tidak realistis. Karena Anda sebut proyek-proyek infrastruktur dan sebagainya. Siapa yang dapat proyeknya? Kelompok-kelompok mana yang dapat proyeknya? Siapa yang diuntungkan? Siapa yang dirugikan? Ini kan semua masalah sebetulnya ekonomi politik yang berada di bawah permukaan hal-hal yang kita lihat. Yang kita lihat adalah pidato-pidato cantik. Yang kita lihat adalah upacara-upacara buka ini, buka itu. Kemudian di pemilu kita lihat itu ya kadang-kadang kita lihat debat publik, guyon-guyonan yang nggak lucu dari semua politisi-politisi itu gitu, yang menurut saya makin lama makin genit. Tapi di balik itu adalah kompetisi untuk mendekatkan diri dan kelompok terhadap penguasaan pada institusi dan sumber daya publik yang kemudian bisa berguna buat akumulasi privat. Itu adalah logika ekonomi politik Indonesia paling dasar dari Orde Baru sampai sekarang. Dan itu dilakukan oleh semua. Jadi tanpa kecuali. Dan kalau ada yang terkaget-kaget, itu tidak belajar dari sejarah. Menko Polhukam Mahfud MD mengaku menerima sejumlah laporan mulai dari penurunan dan pemasangan baliho paslon tertentu hingga dugaan intimidasi oleh aparat. Laporan yang saya terima antara lain dugaan pemasangan baliho parpol oleh oknum tertentu, penurunan baliho parpol tertentu yang diduga dilakukan oleh aparat. Ada juga laporan sejumlah oknum polisi yang mendatangi kantor parpol tertentu yang diduga melakukan tindakan intimidasi. Aktivis dan masyarakat sipil juga melaporkan terjadinya intimidasi yang diduga dilakukan oleh aparat terhadap aktivis kebebasan untuk berekspresi. Kejadian itu semua dilaporkan terjadi di Jakarta, Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara, dan mungkin juga ada di daerah lain. Saya masih bersama Profesor Kajian Asia dari Asia Institute University of Melbourne yang juga penulis buku berjudul Melokalisasi Kekuasaan di Indonesia Pasca Otoriter, Perspektif Asia Tenggara, Profesor Fedi Hadis. Prof,
tadi soal laporan-laporan intimidasi, potensi kecurangan dalam kontestasi itu diucapkan oleh Menko Polhukam Mahfud MD yang juga memang sebenarnya calon wakil presiden. Di dalam, ya masih dalam kabinet. Iya, tapi kemudian juga ada calon presiden dalam kabinet, Menteri Pertahanan. Masih juga ada juga dari PKB yaitu cawapresnya Caimin. Dengan saling curiga, saling memantau, bisa kerja nggak pemerintahan ini dan kabinet ini dalam, kalau kita bicara hari ini hari Kamis tanggal 16 November, 98 hari kalau tidak salah menuju pemilu. Semakin sulit sih menurut saya, apalagi ini kan menteri-menteri yang dari partai-partai yang menyeberang itu kena kasus, ya mungkin aja memang sepantasnya kena kasus, tapi bahwa timingnya sekarang itu juga sebetulnya kan sedikit menimbulkan pertanyaan gitu. Kok baru sekarang? Kok baru sekarang? Lalu ada ancaman bahwa PDIP itu akan menarik menteri-menterinya, dan ya tentunya kita juga sudah mengalami reshuffle kabinet lagi. Itu semuanya adalah bagian dari persoalan menjalankan suatu kabinet di dalam suatu musim kontestasi politik yang sudah semakin panas lah gitu, atau menuju ke semakin panas. Sorry, saya potong. Ini sekali lagi yang membedakan 2014 Presiden SBY yang berkontestasi Pak Jokowi dan Pak Prabowo waktu itu dua-duanya tuh di luar, bahkan PDIP waktu itu oposisi. Pak Jokowi waktu itu menjadi gubernur DKI Jakarta. Jadi serunya beda. Kalau ini serunya juga beda karena justru di kabinet itu sendiri. Tapi ini Bu ya, yang kalau saya ngelihatnya dari sisi yang agak lain lagi Bu gitu. Dalam arti ini kan orang-orang yang selama 5 tahun bekerja dalam satu kabinet yang sama, mendukung satu pemerintahan yang sama. Kok tiba-tiba mereka bisa saling bertentangan? Kan mereka notabene di bawah satu kabinet, satu pemerintahan, bekerja di bawah satu visi misi yang sama gitu kan. Sekarang tiba-tiba visi misinya segala beda-beda gitu kan. Itu menunjukkan apa? Sebetulnya kontestasi dari berbagai kubu ini sekali lagi itu tidak berdasarkan hal-hal yang substantif. Kemungkinan besar itu perbedaan-perbedaan antara mereka bisa diselesaikan lewat negosiasi, apakah di bawah tangan atau di depan televisi, ya, it doesn't make any difference gitu. Tapi yang jelas adalah bahwa mereka itu sekarang setiap 5 tahun mereka berkompetisi untuk menentukan siapa di antara mereka yang paling mempunyai otoritas terhadap semua alat yang bisa ditarik ke sini, ke sana untuk menentukan sumber daya negara itu perginya kemana. Anda memang sangat fasih dan banyak melakukan penelitian tentang oligarki kekuasaan. Jadi ini sebenarnya tentang perebutan kekuasaan berdasarkan sumber daya mana yang bisa dipakai. Jadi kalau kita contoh nih ya Prof. Edi, kemarin seharusnya Kapolri dipanggil Komisi 3 tapi diwakili oleh Kabar Harkam kalau tidak salah. Komjen Fadil Imron. Dan kemudian terjadi sengit antara Nasdem dan PDIP gitu. Yang kemudian dicelotehkan oleh Demokrat, wah inilah ketika sudah tidak lagi bersama. Apakah situasi ini sesungguhnya mencerminkan kelompok oligarki yang sedang pecah kongsi? Jadi begini Bu, oligarki itu mempunyai satu kepentingan bersama, yaitu mempertahankan struktur oligarkis itu sendiri, di mana mereka mendominasi ya seluruh infrastruktur ekonomi politik yang ada. Tapi mereka juga punya perbedaan kepentingan di antara mereka sendiri.
yaitu siapa yang paling mempunyai kekuasaan terhadap alat-alat peralatan tersebut gitu. Nah, di setiap sekian tahun mereka bertengkar untuk menentukan siapa yang paling mempunyai hak untuk tarik alat yang ini atau apalah, bikin pola-pola kebijaksanaan yang menguntungkan kelompok yang paling dekat dengan mereka. Oke. Tetapi secara fundamental sebetulnya ya, perbedaannya itu tidak berdasarkan suatu perbedaan yang ideologis, program kerja, kebijaksanaan, sehingga sebetulnya sulit sekali membedakan. Misalnya begini, saya mau tanya gitu loh, Ibu Rosi gitu, bisa nggak membedakan kebijaksanaan antara 1, 2, dan 3 itu di bidang melindungi lingkungan hidup Indonesia? Ada nggak perbedaan di antara mereka? Nggak kelihatan apapun sih. Padahal pemeliharaan biodiversitas, melindungi rakyat dari efek-efek dari perubahan iklim dan sebagainya, penghancuran lingkungan lewat proyek-proyek pertambangan dan sebagainya, itu adalah sesuatu yang sangat penting dan mempengaruhi kehidupan rakyat banyak dan menghasilkan banyak uang buat segelintir orang gitu loh. Apa perbedaan dari 3 orang itu di dalam bidang perdebatan tersebut? Ketika sesungguhnya tidak ada perbedaan ideologis yang secara nyata, tidak ada kesamaan program kerja dan agenda yang diperjuangkan. Lalu kemudian muncul kecurigaan tetap bahwa aparat negara ini hanya melayani kepentingan pribadi. Saya mau ajak Prof. Edi dulu untuk mendengarkan apa yang dikatakan Ketum Nasdem Surya Paloh. Okay. Maka hari-hari ini kita melihat betapa banyaknya upaya membawa negara dan aparaturnya melayani kepentingan pribadi dan golongan. Saat ini kita berada di ujung tanduk kerusakan yang paling mencemaskan sepanjang kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita berharap semua pemimpin nasional dan rakyat tidak kehilangan kontrol. Saya mau tanya sekali lagi Prof. Edi, munculnya kecemasan-kecemasan tentang aparatur negara yang hanya melayani kepentingan pribadi ini sesungguhnya menandakan apa? Atau ini sebuah kecemasan yang karena tahu bahwa yang berkuasa saat ini, aka Presiden Jokowi, sedang tidak bersama kami lagi. Bagaimana menjelaskan fenomena cemasnya kontestan di luar Prabowo Gibran bahwa aparatur negara memang melayani kepentingan pribadi? Ini orang seperti Surya Paloh ini kan udah cukup berumur gitu ya. Ingat di Orde Baru kan, di mana ketika aparat negara itu memang bekerja buat siapa yang mau dimenangkan oleh yang sedang berkuasa, gitu kan. Jadi sangat wajar buat saya, buat seorang Surya Paloh untuk pernah di Golkar, sekarang mendirikan partai Nasdem ya, untuk berpikir bahwa hal ini bisa terjadi lagi gitu ya. Dan tapi pertanyaan saya adalah, kalau dia bilang bahwa sekarang kita ini ada di ujung tanduk apa dan sebagainya gitu, selama ini bertahun di pemerintahan ngapain? Ini kan orang-orang ini semuanya baru kemarin sore kerja sama-sama kok. Oke. Karena udah pecah kongsi ya. Jadi Prof, kalau misalnya ada kecemasan bahwa memang aparatur negara jangan dipakai untuk memenangkan paslon tertentu. Itu kecemasan yang nggak boleh hanya karena sekarang udah nggak bareng sama siapa ya. Itu harusnya kecemasan kita semua bahwa aparatur negara harus netral dan berdiri untuk semua golongan. Betul, tetapi juga pertanyaannya adalah, kita punya tradisi bahwa itu tidak terjadi. Jadi semua orang concern. Dan wajar concern itu. Kita tuh punya tradisi itu tidak pernah terjadi. Iya, betul. Ya. Jangan sampai itu yang harus diserukan bersama-sama tanpa ada kepentingan bahwa karena
karena kita takut kalah gitu kan. Iya. Karena kita pasti menang, maka kita tidak menyerukan Mestinya begitu. Mestinya begitu. Tapi nggak begitu. Seperti apa 2024 dari kacamata Prof. Fedi? 2019 ada cebong kampret. 2024 apalagi istilahnya? Masih bersama saya Profesor Fedi Hadis, Direktur Asia Institute University of Melbourne. Prof. Fedi, kalau dulu di 2019 itu pembelahannya luar biasa. Tapi kita juga ingat bahwa itu adalah residu dari Pilkada DKI Jakarta. Kemudian berkembang dilanjutkan di 2019. Prof. Fedi melihat 2024 bertanding untuk bersanding itu menjadi sebuah kenyataan karena Presiden Jokowi akan merekatkan semua, atau akan ada juga pembelahan yang cukup serius? Saya pikir pembelahan pasti ada sebagai bagian dari kontestasi ini karena setiap kontestan itu berkepentingan untuk menang dan untuk membedakan dirinya dari yang satunya lagi, ya kan? Caranya dengan dengan mengeluarkan isu-isu tertentu kan, bahwa si A itu begitu, atau si B itu begitu, atau si C itu begitu. Dan itu kan dengan yang saya bilang tadi, cyber army dan lain sebagainya, mobilisasi massa lewat politik uang dan sebagainya. Menurut saya itu kemungkinan yang cukup besar itu tetap. Oke, tapi 2019 kan itu kan cebong kampret itu pemisahnya jelas, nasionalis sama khilafah, politik identitas. Apakah Profesor akan melihat politik identitas akan terjadi lagi? Mungkin tidak, tapi ada pembelahan dengan isu apa kira-kira? Menurut saya ya, isunya itu bisa macam-macam, tetapi bukan berarti bahwa politik identitas itu hilang sama sekali. Menurut saya yang kemungkinan terjadi adalah bahwa setiap pasangan itu berusaha masing-masing untuk memanipulasi sentimen masyarakat berdasarkan memanipulasi ya? Iya, menurut saya sih 2019 itu di mana tetangga dan keluarga itu saling berantem gitu ya. Itu adalah sedikit banyak ya hasil dari rekayasa politik. Gitu ya. Kita melihat bahwa hasil dari rekayasa politik adalah setelah pemilu pendukung Jokowi dan Prabowo berantem sampai berapa orang itu mati. Nggak lama kemudian ya masuk kabinet. Itu kan berarti bahwa sekali lagi tidak ada perbedaan yang terlalu prinsipil sehingga sebetulnya rakyat perlu merasa bahwa mereka saling berhadapan satu sama lain gitu loh. Padahal sebenarnya di elit itu sebentar lagi juga bisa diselesaikan dengan cepat. Iya betul. Nah kalau itu terjadi pemilahan-pemilahan karena ada mobilisasi politik berdasarkan uang, cyber army dan lain sebagainya, ya yang jadi korban ya rakyat. Dan persoalannya adalah kelompok civil society yang reformis yang tadi kita sebut itu tidak punya infrastruktur untuk melawan atau memitigasi gitu ya kecenderungan seperti ini. Presiden Jokowi melawan mitos lame duck atau apa yang terjadi pada presiden di banyak negara di belahan dunia tentang di akhir masa jabatan. Rasanya hampir nggak ada. Atau jarang sekali presiden di akhir masa jabatannya itu tingkat kepuasan 70%. Sekarang bersama Prabowo tapi meninggalkan Megawati. Apakah ini akan menjadi sebuah politik yang memanas atau justru ini sebuah yang bisa disebut dengan calon atau upaya untuk rekonsiliasi nasional? Besar-besaran. Jadi gini, dia menjadi lame duck kalau Prabowo Gibran kalah. Kalau Prabowo Gibran menang, ya lame duck tapi nggak lame duck banget lah gitu ya. Karena ya anaknya ada di situ dan Prabowo mengatakan dia akan menjalankan semua kebijaksanaan Jokowi dan sebagian yang cukup besar dari pasukan ya yang telah dibentuk untuk mendukung Jokowi sudah dikerahkan untuk mendukung Prabowo. Jadi dia tidak se-lame duck
dalam skenario itu dia tidak se-lame duck yang mungkin kita perkirakan. Yang menariknya adalah what happens di episode berikutnya, ya. Apa itu? Yaitu apakah kalau ini ya, kalau skenarionya Prabowo Gibran menang, apakah Prabowo mau rela bahwa pemerintahan dia itu dikendalikan dari belakang oleh seorang Jokowi lewat anaknya. Toh dia punya kepentingan dia sendiri, dia punya backingan sendiri, belum lagi dia mempunyai egonya sendiri. Jadi yang saya mau bilang adalah taruhlah skenario itu menurut saya menarik gitu ya. Dalam arti bahwa ini menarik Prof Edi karena gini, berarti kan orang juga melihat bahwa apa yang dilakukan Presiden Jokowi terlepas dengan banyak dicibir soal membiarkan anaknya jadi calon wakil presiden, tapi bagi pendukung Jokowi melihat bahwa Presiden Jokowi ini sedang mewakafkan anaknya demi bangsa dan negara untuk melanjutkan program-program pembangunan yang sudah diawali oleh Presiden Jokowi. Karena itu pilihan yang paling ideal bagi pendukung Jokowi yang melihat bahwa ini harus diteruskan itu ada pada Pak Prabowo dan Gibran. Tetapi Anda melihat bahwa belum tentu keberlanjutan ini ada di pasangan ini. Artinya itu tidak 100%. Tidak selinier itu. Iya, tidak selinier itu karena kalau skenario itu yang jalan, menurut saya episode 2, episode 3 berikut adalah ketegangan di dalam itu. Siapa sih yang menguasai pemerintah? Ya, dan masing-masing punya jaringannya sendiri. Kan ada putranya Presiden Jokowi di situ. Ada Mas Gibran sebagai wakil presiden. Iya, tapi Prabowo bukannya orang yang ini ya, yang kita bisa minimalisir. Pertama kekuatan jaringannya sendiri dan juga kemampuan dia untuk berusaha untuk meminimalisir pengaruh Gibran di dalam pemerintahan tersebut. Walaupun nanti ya Gibran itu ya sebetulnya kan adalah suara dari bapaknya gitu ya. Tapi kalau Prabowo-nya sendiri udah jadi presiden, apakah pertanyaannya ya, apakah dia bisa dikendalikan? Taruhlah ini pemerintahan Prabowo gitu. Tapi jangka panjangnya saya kira adalah ya ini kan wakil presiden. Nah setelah wakil presiden jadi apa? 5 tahun berikutnya. Ya kan? Jadi memang ya kemungkinan besar ya kalau misalnya Prabowo itu tidak bisa dikendalikan ya setidak-tidaknya yang jadi wakil presidennya itu mempunyai reputasi dan kredibilitas yang memadai untuk nanti menjadi calon presiden pada 2029 atau presiden berikutnya. Maksudnya calon presiden di 2029 dan dengan itu yang disebut dinasti politik itu aman. Prof Edi, satu yang paling baru diucapkan oleh Wakil Presiden Yusuf Kala, sebenarnya ini bukan yang pertama, tetapi kira-kira sekali lagi mengingatkan bahwa kalau ada krisis politik dan ekonomi maka Presiden Jokowi bisa jatuh. Sebenarnya ini sebuah pernyataan yang untuk mengingatkan dan ada prakondisi kalau krisis politik dan ekonomi terjadi maka Presiden Jokowi akan jatuh. Menurut Anda ini sebuah alarm yang real atau sesuatu yang jangan disamakan dengan apa yang terjadi tahun 98? Menurut saya itu agak berlebihan. Saya tidak bisa membayangkan suatu krisis ekonomi, politik dan sosial yang bisa dengan begitu cepat menjatuhkan popularitas dia dari 75% kepada 30% misalnya gitu ya. Jadi saya kira itu agak berlebihan untuk memperkirakan bahwa akan terjadi pergantian kekuasaan bukan lewat mekanisme-mekanisme yang sudah bahwa ada masalah dalam politik kita menjelang pencapresan ini itu iya, tapi kemudian akan ada satu krisis politik ekonomi seperti misalnya 98 rasanya jauh dari sejauh ini saya nggak lihat ada tanda-tandanya sih. Baik.
Terima kasih. Oke. Prof. Fedi, terima kasih. Ya. Lain kali Sama. kalau berkunjung lagi ke Jakarta, Oke. mampir lagi di Rossi. Oke, mudah-mudahan memuaskan dan maaf kalau saya memang harus buru-buru pergi karena ada rapat lagi. Terima kasih, Prof. Fedi. Ya, mari. Saya Rosyada Silalahi, terima kasih sudah menyaksikan program Rossi. Kita jumpa lagi Kamis depan, tetaplah di Kompas TV, independen terpercaya.